warahmatullahi wabarakatuh Bu Eca. Hari ini kita akan melakukan observasi di kelas Bu Eca yang pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, sebelum ke observasi kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, hari ini tujuan pembelajaran yang hendak dicapai Bu Eca di kelas apa? Kebetulan saya mengajar di kelas 8 bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah saya mengharapkan siswa mampu mengetahui pengertian berita, mengetahui ciri-ciri pembahasan berita, mengetahui unsur-unsur berita yang dibaca dan dengar, dan satu lagi siswa mampu menyajikan berita. Yang tadi mampu Demokrat menyajikan ya. Baku. Menyajikan berita. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, area pengembangan apa sih yang Ibu Eca mau hendak capai dalam pembelajaran ini? Di pembelajaran ini saya menampilkan beberapa contoh berita melalui video, lalu mengadakan diskusi antar kelompok. Nanti tujuannya agar mereka mampu saling menghargai pendapat. Pengembangan PT ya. Lalu ada juga tukar penyesuaian. Nanti kelompok yang dibentuk itu secara heterogen, jadi nanti ada beberapa siswa yang mampu, yang diharapkan yang paling mampu nanti menjelaskan kepada teman-temannya. Berarti tutor penuh bayar. Dari segi diferensiasi, Nanti ketika menyajikan berita itu mengambil teknik diferensiasi, jadi siswa memilih pembuatan tugas terserah dari berarti siswa. diferensiasi produk ya. Boleh ditulis, boleh ditulis. Menggunakan training stop nanti, Iya, stop. ice breaking ada. Ice breaking kalau sempat nanti ada. Oke, nah kemudian untuk mencapai itu semua, strategi apa yang Ibu Eca persiapkan? Terus aja. Strategi apa yang Ibu Eca siapkan? Memakai video. Jadi nanti pakai video juga, terus pakai InFocus karena untuk menampilkan video, lalu harusnya kemarin menyiapkan berita untuk didengar, tapi karena sudah ada dari video, jadi tidak ada yang didengar. Visual ya. Visual. KPD anak ada. Ada. Kemudian anak dikelompokkan atau bekerja sendiri? Kalau untuk tugas kelompok ada, untuk tugas individu juga ada nanti. Penilaian yang Ibu Eca lakukan? Ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga untuk penilaian pengetahuan. Oke Bu Eca, terima kasih untuk percakapan pra-observasinya. Kita akan ke kelas untuk melakukan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 3 hari, mulai dari Jumat dini hari hingga Minggu siang ini, yang dimana untuk banjir pada Minggu siang ini. Siapa yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Siapa yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi. Tentang unsur-unsur berita. Memiliki salah satu tokoh Mas mengajari perumusan daerah karena materi menggunakan yang dimana kayu padam kebakaran. Siapa, mengapa, bagaimana, Terus lagi? siapa, mengapa, Mengapa sudah? bagaimana, siapa. Ulang lagi. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin kan kita sudah observasi di kelas. Saya sudah melihat pembelajaran yang Ibu Eca lakukan. Kemudian juga kita sebelumnya sudah melakukan percakapan pra-observasi. Nah hari ini saya ingin melakukan sedikit percakapan pasca observasi kemarin untuk mengulas mungkin hal-hal atau yang menjadi kekuatan di dalam diri Ibu Eca untuk lebih meningkatkan mungkin pembelajaran di masa yang akan datang. Nah di sini saya bukan menggurui Ibu Eca ya, kita sama-sama belajar. Mungkin saya akan menggali potensi-potensi yang ada di diri Ibu Eca. Nah Ibu Eca dari hasil observasi kemarin, dari hasil pembelajaran Ibu Eca lakukan kemarin, kira-kira Bu, apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan pembelajarannya?
Jadi yang saya rasakan itu adalah perasaan excited gitu, karena kan itu adalah hal baru juga untuk saya dan anak-anak kan. Jadi saya seperti lebih bersemangat seperti itu. Dan juga alhamdulillah kemarin pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Jadi hal itu menjadi suatu hal baru seperti itu. Oke, berarti merasa excited ya Bu ya, senang karena seperti itu. PP-nya mungkin baru gitu ya, diferensiasi, ada PSE di dalamnya gitu. Oke Bu. Nah kemudian Bu, apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran kemarin menurut Bu Eca? Apa yang terjadi? Kemarin menurut saya pembelajaran yang berlangsung itu berjalan lumayan lancar, lumayan seperti apa yang saya bayangkan seperti itu, walaupun ada beberapa kendala. Dan juga saya kemarin menerapkan teknik stop, itu juga hal baru. Lalu ada juga ice breaking di dalamnya, dan alhamdulillah anak-anak lebih bersemangat, lebih lebih tertarik kepada pembelajaran seperti itu. Ya, alhamdulillah. Saya juga melihat kemarin dengan Ibu Eca melaksanakan teknik stop kemarin. Iya. Kemarin ya, kemarin karena Ibu Eca melakukan teknik stop di Di awal ya, setelah istirahat masuk, anak-anak lebih fokus. Ya bagus sekali Bu Eca yang kemarin. Nah kemudian Bu, tadi kan Ibu bilang ada tantangan atau kesulitan yang Ibu alami. Nah apa saja sih kesulitan atau tantangan yang Ibu alami selama melakukan proses pembelajaran kemarin? Karena mungkin ini hal baru untuk saya dan anak-anak, jadi kemarin itu ada pembelajaran pertama yang saya gunakan itu berkelompok gitu. Jadi pengkondisian anak yang pertama, karena anak-anak juga merasa mungkin ini hal baru untuk mereka kan. Jadi itu salah satunya. Lalu kan karena ada pembelajaran berdiferensiasi, itu kalau dari saya sendiri itu mencari materinya mungkin karena kan kita harus mengetahui minat dan Bakat siswa. gitu. Jadi pembelajaran juga harus lebih dari satu materi seperti itu. Jadi kemarin saya mencari video ya, lalu mencari berita. Kebetulan pembelajaran kemarin kan pembelajaran tentang berita. Jadi macam-macam berita, misalnya ada yang live report, ada yang berita tertulis, ada juga yang berbentuk video seperti itu. Oke, untuk mencapai diferensiasi Iya. tadi ya Bu ya. Dan juga mungkin anak-anak karena berkelompok itu baru, jadi mungkin mereka masih sulit untuk bekerja sama seperti itu. Berarti kesulitannya di dalam pengelompokan anak karena Ibu Eca baru melaksanakan anak di berkelompok-kelompok, kemudian diterapkan pembelajaran diferensiasi ya Bu Eca. Nah karena itu bagi Ibu Eca merupakan suatu tantangan, suatu kesulitan, kira-kira Ibu Eca untuk mengatasi kesulitan tersebut atau tantangan tersebut apa yang Ibu Eca lakukan? Kebetulan kemarin itu kan karena kita sudah melakukan bimbingan, jadi mungkin anak-anak tetap dalam pengawasan saya seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka ada kesulitan, saya bantu seperti itu. Lalu juga kalau misalnya saya mengalami kesulitan, nanti saya bisa meminta bantuan kepada teman-teman, misalnya seperti guru bahasa Indonesia yang lain seperti Pak Ben seperti itu, atau kepada Yurida selaku guru penggerak. Sudah ada ya Bu ya cara untuk mengatasi kesulitan tersebut menurut Ibu Eca. Nah kira-kira apa sih yang menjadi hal baik atau kekuatan yang Ibu Eca punya sehingga Ibu bisa mengatasi kesulitan tadi? Misalnya seperti itu. Nah Ibu Eca misalnya punya apa? Saya pantang menyerah misalnya. Karena setelah melakukan pembelajaran kemarin itu saya lebih merasa seperti saya harus melakukan variasi pembelajaran yang lebih baru lagi kepada anak-anak seperti itu, agar anak-anak lebih semangat lagi dari kemarin pembelajarannya. Lalu juga saya merasa pembelajaran kemarin itu melatih anak juga untuk lebih percaya diri, karena mereka kemarin kan disuruh presentasi itu. Nah, itu juga merupakan suatu tantangan karena anak-anak kan juga baru pertama kali ya, jadi mereka belum merasa pede seperti itu. Nanti selanjutnya akan dilakukan pembelajaran seperti itu lagi biar anak-anak merasa lebih percaya diri. Bagus sekali ya Bu Eca ya. Kemudian berarti Ibu Eca akan mengadakan variasi pembelajaran nantinya. Nah itu rencana tindak lanjut ya Ibu Eca ya? Nah, kalau bisa juga untuk tindak lanjut nanti saya kan belum pernah mengadakan pembelajaran di luar kelas, mungkin anak-anak bisa tertarik seperti itu. Oke. Nah berarti Ibu Eca sudah dapat nih, berarti untuk kedepannya Ibu Eca akan mengadakan variasi pembelajaran, kemudian pembelajaran di luar kelas ya, kemudian diferensiasi pada berbagai macam materinya, diferensiasi proses konten. Bagus sekali Bu Eca ya. Nah kemudian Bu Eca, nah untuk mencapai itu semua ada tidak misalnya Ibu Eca mau berkolaborasi dengan guru yang lain?
Ada tidak teman yang event yang akan Ibu Eca ajak? Mungkin nanti seperti yang saya katakan tadi, karena mungkin dalam mengatasi kesulitan pasti kita dalam melakukan pembelajaran itu pasti kita menemukan kesulitan. Jadi mungkin nanti saya akan mengajak kolaborasi guru bahasa Indonesia yang lain, atau nanti juga meminta bantuan kepada ibu selaku CWP, atau melakukan pembinaan kepada kepala sekolah gitu. Maksudnya kepala sekolah yang melakukan pembinaan kepada saya. Meminta pembinaan Iya, dari kepala sekolah. Ini bagus sekali Bu Eca ya. Berarti dari rangkaian proses kemarin yang saya nilai cukup baik, yang sangat baik ya, Ibu Eca masih mau meningkatkan lagi. Ibu Eca akan mengadakan variasi pembelajaran dari kelas, kemudian meminta bantuan teman-teman rekan sejawat dari bahasa Indonesia dan juga bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah Ibu Eca. Nah, Bu Eca, setelah tadi mungkin rencananya udah tersusun untuk yang akan datang, kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal itu? Rencana saya sih secepatnya ya Bu. Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin saya akan terapkan lagi, karena kemarin waktu saya tanya sama anak-anak gimana pembelajaran hari ini, mereka merasa senang Bu katanya gitu, terus juga tertarik gimana kalau misalnya kita nanti mengadakan kayak gini lagi gitu. Kata anak-anak iya Bu, kayak gini aja lagi. Jadi mungkin akan secepatnya melakukan pembelajaran seperti kemarin gitu. Oke, berarti secepatnya, as soon as possible ya Bu Eca. Oke, saya rasa cukup sekian wawancara kita. Sudah mendapatkan hal-hal yang baik dari Bu Eca, bahwa tantangan yang Ibu Eca hadapi tadi ternyata Ibu Eca punya solusi sendiri untuk mengatasi hal tersebut. Oke, sukses terus untuk Bu Eca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.